itu tiba-tiba semua penonton itu kayak apa sih, kayak kera gitu, kayak monyet gitu kan. Oh gitu. Cuk gitu kan. Itu kan udah ngedeketin gitu kan. Itu tiba-tiba hampir semua, bener itu hampir semua sampai sampai pengantin cowoknya itu dari pelaminan itu ke tengah lapang itu bener-bener loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ujan Sani di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Dalam kali ini saya mendatangkan narasumber nih, yang langsung studionya langsung di rumahnya ya, jauh-jauh nih. Apa kabar Teh? Boleh kenalan sedikit aja? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, dengan Teh siapa? Teh Indri. Teh Indri. Teh Indri nih dalam kali ini bakalan nyeritain cerita kisah mistisnya ya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe, comment, and like agar channel kami terus berkembang. Jangan skip nih, tonton videonya dari awal sampai akhir. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke ceritanya. Teh Indri, mangga silakan. Dari mana nih awalnya nih? Awalnya mungkin dari cerita tahun berapa? Tahun berapa ya? Kalau tahunnya sih ini masih baru lah ya, masih ada 2-3 tahun lah ke belakang. Masih baru. Masih dekat lah ya Teh. Masih dekat. Cuma sebelumnya memang aku mah orangnya Teh, biarnya ada orang Sundanya. Iya, sawios kayak ngedit dah. Iya betul. Cuma ya dari awalnya sih aku orangnya nggak percaya. Iya. Yang kayak gitu tuh nggak terlalu percaya. Cuma memang karena dunia seniman itu memang banyak yang seperti itu, gitu kan. Ada juga yang kayak di apa sih tuh, kalau orang Sunda bilang Teh harus ke gunung ini, ke gunung itu, gitu kan ya, untuk mencapai kesuksesan. Seperti itu. Cuma aku pribadi alhamdulillah sih dari dulu. Menurut aku sih dukun aku papa aku gitu kan. Cuma pas 2-3 tahun ke belakang ya aku pernah mengalami satu itu waktu aku nyanyi di satu daerah ya. Nyanyi di satu daerah itu tempatnya itu memang di daerah kayak gitu. Di situ memang dari awalnya itu memang juru kunci lah ya aku sebutnya. Sudah wanti-wanti gitu, udah wanti-wanti tuh ke beberapa penyanyi itu bilangnya bahasa Sundanya bilangnya teh kieu cenah. Neng saha tiasa ngalagu Kembang Gadung. Gitu kan ya. Memang kan kalau dalam lagu itu yang mistis itu katanya sih Kembang Gadung kayak Bangbung Hidung kayak gitu kan ya. Iya. Udah inilah ya itu mah musik-musik kayak gitu udah apa ya? Ciri khas lah ya. Udah ciri khas pemanggil seperti itu lah ya kayak gitu. Oh iya, kebetulan aku sendiri gitu bisa. Oh iya, Neng ini Kembang Gadung dulu ya katanya. Oh iya siapa kata kan. Berarti memang keseharian Teh Indri mah emang entertain lah ya. Entertain. Jadi ya dibilang sudah biasa dengan dunia itu biasa, tapi ya tidak terlalu biasa. Ya. Dijalani aja ya Teh. Dijalani aja gitu kan. Lah singkat cerita ya sudah pas acara mulai itu sekitar jam 11 malam? Enggak, siang. Oh, siang jam 11. Terus aku nyanyi. Iya, aku nyanyi Kembang Gadung baru setengah refren itu. Itu tiba-tiba semua penonton itu kayak apa sih, kayak kera gitu, kayak monyet gitu kan. Oh gitu? Cuk gitu kan. Kayak gitu. Makanya tapi alhamdulillah sih untungnya aku sudah ada pemberitahuan ya, sudah ada warning gitu. Jadi sebelum nyanyi sudah baca-baca yang bisa aku gitu kan. Alhamdulillah juga aku didampingi sama orang yang bisa juga gitu kan. Makanya baca dulu doa seperti biasa kalau naik panggung seperti biasa gitu. Pas setengah refren terus ya kayak kera satu hampir semuanya penonton
Atau Iya. yang di depan? Tapi sebelumnya sih belum hampir semua, baru aku masih bisa hitung kan 1, 2 gitu kan, udah ngedeketin gitu kan. Nah dari situ kok jadi merinding gua. Oh, benar. Dari situ sih aku udah biasa nyanyi, nggak terfokus ke sana kan, biasa nyanyi. Pas dilanjut itu tiba-tiba hampir semua, bener itu hampir semua sampai Merinding tuh. Sampai pengantin cowoknya itu dari pelaminan itu ke tengah lapang itu bener-bener loncat, bener-bener loncat. Pengantinnya? Pengantin cowoknya bener-bener loncat, gitu kan. Aku di situ udah, aku lihat ke belakangnya, lihat ke yang sama aku, terus beliau bilang terus gitu kan. Terusin, nah di situ terus aku nyanyi lagi, terus Kembang Gadung, terus nyambung sama Ayun Ambing gitu, nyambung sama Wangsit Siliwangi kan kalau kayak gitu begitu. Jam setengah 12 lah ya, hampir setengah jam. Itu tiba-tiba yang di belakang aku tuh tukang kendang itu tiba-tiba pegang kaki aku, melotot gitu kan. Pas melotot, tapi dalam hati sambil nyanyi tuh ya sholawat gitu kan, sholawat sambil bilang ya izin sih aku di sini cuma nyanyi gitu kan. Akhirnya dia pegang, terus dia pegang, aku liatin, tiba-tiba bau sudah bau tidak enak lah gitu ya. Sudah bau tidak enak di situ pas jam 12:04 lah, pas mau adzan. Aku pikir sudah berhenti semua. Ternyata tidak, satu kampung itu benar-benar jadi kerak. Wah, itu beneran banget ya Allah. Jadi yang normal teteh sendiri atau ada Temen aku kan bertiga tuh nyanyi. Temen aku sama aku diusir, udah ke belakang aja. Aku bukan so berani enggak, karena aku sendiri sudah di apa sih? Sudah disimpan gitu kan ya. Sudah diwarni gitu. Makanya si penyanyi yang satunya lagi mereka udah ya udah nggak apa-apa ke belakang, sok aku udah bisa gitu. Mereka mah ke belakang, ya aku di situ sendiri. Yang lainnya kayak keral kayak gitu. Personilnya juga udah kemana gitu. Makanya itu turunlah si apa tuh yang kuncen itu turun sama pendamping aku itu turun. Pas turun, yang megang aku itu dia sudah nggak sadar. Terus aku simpen mic, langsung adzan, aku langsung ke belakang, itu benar-benar langsung muntah darah gitu. Tetehnya sendiri yang muntah darah? Iya, itu langsung benar-benar muntah darah, langsung nggak sadar sebentar, terus bangun, langsung ya kenapa kok bisa aku di sini gitu kan. Iya, tadi dipegang sama tukang kendang itu, dipegang kaki aku sambil melotot gitu kan. Oh, kata aku, ada hubungannya gitu. Ada katanya. Dan ternyata sih dengar pas istirahat kan biasanya kalau hiburan itu istirahat itu sampai jam 12:30. Tapi saat itu istirahat sampai jam 1 karena memang situasinya sudah nggak kondusif berarti ya? Iya, pengantinnya pun sudah kayak kerak begitu kan. Ngeri. Pengantin laki-lakinya ya? Itu dari pelaminan ke panggung itu jaraknya itu cukup jauh. Bisa loncat gitu ya? Tapi bisa loncat langsung ke tengah gitu. Ngeri ya? Tengah blok langsung begini dong, kerak bagaimana sih gitu kan. Langsung astagfirullahaladzim. Tapi harus terus nyanyi. Karena katanya iya, dan setelah itu kita cerita, memang di situ katanya memang tempatnya kesenian apa sih, kuda lumping di sana. Jadi pada apa ya, memang sudah terkenal ya. Nah, kuda lumping, megang kuda lumpingnya gitu kan. Dan katanya sih, kata pimpro aku, kata abah, si kuncennya itu yang minta aku nyanyi Kembang Gadung itu lupa, dia magarnya itu lupa. Jadi semua penonton pun kayaknya kena gitu. Ya, makanya pengantinnya kayak gitu. Tapi pengantin perempuannya jadi juga kan?
Belum karena ceritanya belum sampai situ. Belum, pas udah gitu gimana tuh ini lanjut nggak, karena hampir semua enggak, udah katanya udah dipagar. Oh ya udah. Naik lagi lah jam 1, aku nggak naik, teman aku naik. Jam 1 aku naik lagi. Tadinya aku mau naik jam 2, setengah 3, tapi jam setengah 2 udah kacung lagi, baru pengantin perempuannya. Jadi juga padahal udah menari lah, pengantin perempuan di tengah lapang itu menari. Dia minta banggung hidung, menari lah di situ. Makanya nyampe jam 3 ya. Sampai jam 3 sudah nggak bisa kondusif. Personil sudah minta mundur, sudahlah gitu kan takutnya. Tapi yang hajatnya masih tetap, ya udah lanjut, kita lanjut setengah jam. Kalau setengah jam kondusif kita lanjut sampai jam 5, kalau enggak ya setengah jam sudah. Tapi alhamdulillah setelah asar semua pengantinnya sudah dimasukin. Setelah asar ke sana alhamdulillah sih sampai setengah 5 sudah kondusif semua. Udah kondusif semua. Itu teh dibentengin sama kuncennya atau gimana? Iya. Udah dikuncenin sama kuncennya juga, masih ada aja jadi gitu ya? Iya. Pengantin perempuannya. Enggak, katanya sebelumnya sih lupa, si kuncennya itu lupa nggak tahu lah, aku yang nggak ngerti lah ya, lupa nyimpen titik-titik pagar apa gitu kan. Iya. Ada aturannya mungkin di kampung mereka ya. Nah begitu ya kan, katanya kalau kayak kuda lumping, kayak pokoknya kayak kesenian yang berbau-bau budaya itu kan memang harus ada ahli betul. Harus ada ahli keseniannya, ahli daerahnya pun, terus ahli gaibnya mungkin gitu kan. Izinnya juga mungkin ya. Nah, ke yang gaib-gaib lah ya. Iya. Ngeri juga ya. Berarti kampung itu mungkin udah terbiasa ya dengan kayak gitu atau gimana ya? Mungkin ya. Atau Teteh sendiri pernah ngomong di tempat lain kejadian yang kayak gitu? Enggak, atau di kampung itu aja? Saat itu baru pertama di situ. Di situ udah ngeri. Di Lembang itu saat itu baru pertama di Emang jalannya sih masih seperti banyak lewat pohon-pohon gitulah ya. Kayak gitu. Bukan pohon apa sih? Pinus atau kebun-kebun. Kayu, naon sih namanya teh? Tangkal awi, sudah nama. Begitu. Kan gitu kan serem ya itu mah. Tapi ya udah. Apalagi malam ya. Wah, nggak tahu dah. Tahu. Kejadiannya seperti apa gitu ya. Tapi untungnya ada kuncen gitu ya di sana. Iya, kuncennya itu pun dimarahin sama Pimpro, sama Abah. Abah Yayan tuh dimarahin. Nah, aku cara minta bahasa Sundanya kan, kalau Abah Pimpro aku tuh orangnya nyablaknya. Kalau bahasa Jakartanya lu gue, kalau bahasa Sundanya mah nyablak gitunya. Nah, minta bumbu kembang gadung tapi itu dipager gitu kan. Sampai penyanyi lagi muntah darah gitu. Kayak gitu ya. Oh ya punten gitu. Jadi ya udah asar ke sana sudah kondusif, alhamdulillah. Nah, tadi kan sempet dipegang nih Teh Indri. Itu kenapa bisa muntahnya dari apanya gitu? Emang ada? Jadi sedikit cerita ya. Dulu tuh aku tuh kalau kata orang Sunda teh lempuh yuni. Sampai sekarang? Nah sekarang udah nggak terlalu lempuh yuni ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu lempuh yuni itu kayak anak broken home gitu kan ya. Anak yang bener-bener di rumah itu bener-bener penuh dengan masalah gitu kan. Makanya jadi kadang kalau aku lagi sendiri, lagi nggak stabil, itu terlihat. Kosong lah. Itu terlihat. Tapi karena dulu pernah saat aku dibilang lumpuh yuni itu dulu waktu kelas 5 SD, sepulang sekolah itu pas udah basket, ekskul, aku sampai cerita dari papa, dari kakak, dari ade itu sampai kesurupan itu dari jam 2 sore, sadar itu jam 9 malam. Berapa? Iya makanya. Hampir 7 jam. Iya katanya sih. Jadi si gaibnya itu masuk keluar lagi, masuk lagi yang lain, keluar lagi. Beda-beda ya. Sampai beberapa jam gitu ya capek gimana tuh? Iya, seminggu lah aku nggak bisa bangun. Seminggu luar biasa. Seminggu aku nggak bisa bangun banget. Makanya aku nanya, "Pah, nah adek badan?" Iya, begitu. Belum diceritain, cuma pas udah kesini-sini diceritain. Terus kelas 2 SMP pun
mengalami lagi. Dari jam 10 malam sadar-sadar jam 2 pagi. Makanya di situ dibilangin lah bahwa Neng Indri mah leumpeuh Yuni gitu. Sering. Kakakku teh leumpeuh Yuni teh apa? Indigo. Bisa jadi kalau Neng Indrina kuat, cuma akunya enggak gitu kan. Karena masih kecil masih takut lah ya. Iya, masih. Sekarang mungkin udah terbiasa ya. Dibilang terbiasa sih, aku masih manusiawi, masih suka masih ada takut. Tapi sudah ya karena aku sering manggungnya juga keluar daerah yang begitu. Jadi alhamdulillah sudah banyak bekal ya. Sudah banyak bekal, nanti di sana akan seperti apa, nanti di sana harus baca apa, sudah banyak kayak gitu. Jadi sudah nggak terlalu takut. Ya. Intinya mau ya sebenarnya kan ada guru lah ya tadi ya yang ngebentengin kita ini. Begitu, ada pendamping lah gitu. Alhamdulillah. Ke satu daerah memang yang nggak tahu adat istiadatnya zaman dulu, budayanya apa kan nggak tahu ya teh ya. Betul. Kalau misalkan nggak izin ya nggak tahu apa yang terjadi. Betul, iya benar. Pengalaman aja buat sahabat Domit Official. Kalau misalkan masuk ke daerah tertentu ya pahami dulu budayanya, jangan lupa adabnya. Intinya izin aja, Bismillah, sama yang di atas lah, minta perlindungan sih. Gitu. Berdoa sih intinya teh. Intinya itu sih kuncinya itu. Itu ya. Dan prinsip aku ya, maaf kalau salah, menurut aku ya, hantu yang bisa membunuh itu hanya sinetron. Menurut aku loh ya. Kalau di dunia nyata itu kan kita punya Allah, kita punya ayat kursi, kita punya surat-surat pendek, punya sholawat. Punya sholawat itu sih kuncinya. Jadi gimana imannya kita kuat aja. Kalau menurut aku sih ya, nggak tahu kalau menurut orang gitu. Karena ya yang akibatin celaka yang kagetnya itu kan, mereka langsung kaget lari. Iya betul, itu yang bikin kagetnya. Intinya mah jangan buat sahabat Indonesia jangan ya kalau takut mah manusiawi lah ya. Tapi jangan terlalu mendramatisir. Betul. Biasa aja lah. Berdoa. Ya saya juga kalau lihat kayak gitu ya sama aja sih takut. Cuman ya gimana caranya mungkin nenangin diri. Begitu gimana caranya nenangin diri ya. Nah sampai saat itu berarti di stop 4:30 itu langsung beres aja, semuanya pada sembuh ya kan? Alhamdulillah sembuh semuanya. Cuma tukang kendang yang megang aku itu sampai main lagi pun dia jadi nggak main lagi. Kan kendangnya 2 tuh rampak, 2. Nah yang satu sampai selesai udah nggak main lagi, udah disuruh istirahat aja karena emang udah nggak stabil. Nah aku pulang pun masih berat, di punggung tuh masih berat. Cuma ya itu alhamdulillah ada pendamping yang bisa ngobatin. Jadi ya alhamdulillah nggak dibawa ke rumah. Ya dibersihin di situ lah ya. Cuma ya besoknya sakit lah sehari. Kecapean. Kita kecapean nyanyi atau kecapean apa gitu. Berarti nyanyi berapa jam di situ? 2 jam ada? Misalnya kan sempat berhenti. Normalnya dari asar sampai 4:30 aja. Normalnya. Karena yang hajatnya mungkin juga belum puas gitu kan. Yang hajatnya juga belum puas, makanya ayolah katanya lanjut lagi ya. Udah kata Bayayan ya udah yuk nih. Kuat nggak? Insya Allah Neng mah kuat gitu ya. Akhirnya kuat ya 4:30. Luar biasa. Padahal pengantinnya juga udah joget-joget, loncat-loncat, tapi tetap aja pengen nerusin. Mungkin setahun sekali ya. Pengantinnya juga udah berubah, udah nggak pakai baju pengantin karena kan mungkin udah berantakan ya. Jadi udah pakai baju biasa gitu. Tapi dia tetap pengen dangdut. Pengen dangdut terus saya karena ya setahun sekali terus senang-senang gitu ya. Iya, betul. Padahal kejadiannya itu 3 tahun ke belakang ya masih 2-3 tahun belakang. Masih milenial ya. Tapi masih ada aja yang ya ada sih yang gitu ya. Maksudnya ya masih ada kejadian-kejadian aneh kayak gitu. Betul. Tahun-tahun sekarang gitu kan. Masih ada lah ya. Apalagi seniman atau entertain khususnya kayak penyanyi. Ya pokoknya personil seniman gitu pasti mengalami lah kalau ada acaranya
di apa ya, kalau aku bilang di desa Nyincet itu pasti ada. Desa Nyincet. Gitu kan. Desa Nyincet. Iya, di desa Nyincet itu pasti ketemu lah yang gitu. Kayak gitu ya. Yang aneh-aneh lah kejadian yang Pasti aneh. banyak sih. Padahal daerah-daerah gitu ya ada kuncen-kuncennya ya. Ada. Harus ya. Harus ada daerah yang nggak boleh nyanyi Bambung Hideng, ada. Nah, pernah nggak itu kejadian? Pernah. Nyanyi Bambung Hideng gitu. Pernah. Itu nenek-nenek itu daerah mana ya, aku lupa, itu bener lupa banget. Ada nenek-nenek udah wanti-wanti, Neng tekenging lagu Bambung Hidengnya gitu nya. Oh, mohon siap gitu. Temen aku nanya, emang kunaon mak gitu nya. Ah, pokoknya mah cenah tekenging weh. Oh, siap. Kak, tapi kan kalau penonton kan pengennya kan apa aja. Dipaksa lah, dianya juga kayaknya sih setengah mabuk ya. Jam pas mau adzan asar tuh jam 2, setengah 3 tuh dipaksa. Pokoknya ya kasar, pokoknya nama cenah yang Bambung Hideng cenah gitu ya. Kita kan sebagai penyanyi kan bisa apa gitu ya. Ya kita labrak lah. Itu bener-bener kejadian, percaya nggak percaya ya. Itu bener kursi itu muter deh. Kayak angin. Itu langsung nenek-nenek yang tadi wanti-wanti kita langsung di tengah tuh langsung begini. Langsung bahasa Sunda kasarnya, cukai oge langsung begitu. Ke panggung ngeliat. Iya, cukai oge kan. Waktu nyanyi ke Bambung Hideng. Kita mau duduk kalau mau pas mau udahan gitu. Oh iya. Jadi ya udah asar teh nggak dilanjutin. Dia sudah berantakan. Semuanya kursi yang di depan. Iya. Itu bener-bener angin puting beliung di tengah, kursi ada 5 apa 6 tuh bener-bener begitu. Ngeri ya. Ya, budaya-budaya kayak gitu juga ada lah. Tapi dia ceritain kenapa gitu nggak bolehnya tuh. Oh, di situ aku nggak nanya-nanya, nggak. Di situ aku udahlah. Udah lemah. Itu mah sudahlah gitu. Yang penting ya sudah. Aku ganti baju, aku wudhu di tempat itu, izin pamit sama yang hidup sama yang enggak, sudah gitu. Kebiasaan aku sih seperti itu. Daerah Bandung gitu. Kalau nggak salah itu daerah Bandung, tapi banget gitu. Banjir Nyincet mungkin ya. Nah, daerah Nyincet. Ya mungkin si neneknya itu juga kuncen di sana, jadi tahu cerita dulu seperti apa. Kenapa nggak boleh Bambung Hideng? Iya, yang hajatnya pun akhirnya cerita sedikit gini. Nah, cenah nurut si emak itu teh, kalau kata kita mah tukang jaga dulu kan kalau hajatan ada apa sih namanya goah. Eta teh cenah. But ieu cenah beuk apa dilabrak. Ya hari penyanyi mah tuh pada mahal gitu ya. Dari yang request dibawain. Iya, kamu sambil pegang uang udah 100.000 kan pokoknya mah yang Bambung Hideng ya udah gitu. Yang mabok yang mabok. Mau nggak mau ya. Ya sudahlah. Itu pengalaman luar biasa ya, entertain memang ya ada aja sih yang kayak gitu ya. Seru sih menurut aku mah seru. Karena pengalaman. Terus kita juga, oh iya, berarti bukan manusia aja yang pengen disopanin, yang nggak kelihatan pun ya. Kalau kitanya sopan, kitanya bisa bersahabat istilahnya, mereka juga pasti bisa bersahabat sama kita. Ya, betul, yang penting mah ya itu adabnya itu ya izin ya, izin ke sesepuh dahulu. Nah, ya. Begitu. Kalau nyanyi ke yang kehidupan nyata itu manusia ya intinya mah adab sih ya. Karena mitos-mitos ya ada yang benar, ada yang enggak. Nah, sih. Iya betul. Yang banyak kan kalau dulu aku nggak percaya sih ya kayak gitu. Mitos. Aku nggak percaya karena kan orang tua aku juga seniman ya. Pernah aku acara sama orang tua aku di daerah Garut. Dulu waktu aku masih di SMP. Itu benar-benar serem banget. Makanya aku kalau nyanyi ke gunung atau nyanyi apa, aku selalu minta ada nyanyi ke daerah gunung gitu, minta air. Jadi papa kalau udah sholat subuh, ini dek air minum.
papa Ya, tahu doa, daerah ya. itu gitu. Makanya kata aku kalau dulu dukun aku papa Papa. gitu kan. Udah minum air gitu. Ya. Alhamdulillah gitu. Nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa jangan ikut-ikutan. Oh iya. Pernah sama papa kayak gitu, cuma aku bilang, kenapa? Gitu ya pak. Ya begini kalau seniman itu seperti ini kata papa. Ini entertain. Kadang gesekannya pun serem Ya. gitu. Iya. Cuma kita mah nggak usah lah kata papa gitu. Ya begitulah. Ya karena dunia yang tidak terlihat lah, dunia lainnya. Betul. Ada yang senang musik-musik kayak gitu. Betul. Ya memang ya doa sih intinya ya. Iya. Aduh jangan lupa ya. Betul. Sebenarnya pesannya sih kalau untuk para penyanyi personil, kalau kata aku pribadi sih, aku sebelum pergi wudhu di rumah, terus pas pulang ganti baju ke kamar mandi aku wudhu lagi gitu, pamit. Jadi ya mau ada kejadian mau enggak, kalau kata orang tua dulunya coklat baheula mah nu gorengna tasnya simpen tong dicanak uih gitu. Iya. Tasnya orang mah uih mah kabumi nyalira kuraga nyalira Betul, gitu. betul. Karena pada intinya wudhu kan ngebersihin ya teh. Nah, Bersihin yang dibawa ke rumah lah, masuk ke rumah juga bismillah. Wudhu Betul. udah bersih lagi. Insya Allah. gitu sih. Itu pesan dari Teh Indri buat para seniman yang di luar sana ya Teh. Sedikit pengalaman dari Teh Indri yang sangat luar biasa menurut saya. Ya kebayang kalau nyanyi gitu terus yang penontonnya pada jadi keras semua. Itu Ngeri. benar-benar pengalaman yang amazing, amazing. Cenanya amazing. Amazing. Ada orang Sunda mah amazing. Benar-benar sangat wow itu mah sungguh. Yang gila mah itu benar pengantin dari pelaminan langsung gini. Astagfirullahaladzim, aku lihat ke belakang. Ya udah. Untungnya nggak loncat ke panggung. Coba kebayang nggak loncat ke panggung. Nggak loncat ke Bandung aja, ke panggung aja serem. Udah, Lihatnya kok aku begitu. Iya, ngeliatin. Makanya yang duanya kayaknya langsung itu turun aja nggak apa-apa. Aku bisa. Ngeri aja ya. Pokoknya jadi kerak ya. Nah, dalam bahasa kuda lumping itu pun sebenarnya ada mitos-mitosnya ya Teh. Ada. Kenapa dulunya bisa jadi seni kuda lumping? Gitu ya? Karena sekarang sih kata sesepuh seniman, maaf kalau salah juga, kadorong ku zaman. Kadorong ku zaman, jadi kedorong sama zaman. Jadi terkadang seni buhun yang dulu itu terlupakan apa dilupakan. Iya, betul sih. Ya gitu sih. Itu ya seni-seni dulu zaman dulu kan padahal banyak ya Teh. Iya. Cuma memang zaman sekarang ya zamannya gadget mungkin ya, zaman main game Mobile Legends, jadi seni-seni yang ya apa sejarah dahulu lah terlupakan. Padahal Iya, makanya yang sekarang kadang aku miris juga sih kalau kayak personil adat kayak gitu, kayak misalkan apa sih manusia apa sih yang pakai baju tali rapia itu teh, Tali rapia. ada geningan kayak barongsai Sunda gitulah namanya ogogo mau balik apalah Apa ya? begitu. Pokoknya mah masih kelompoknya kuda lumping udah gitu. lumping biarin lah. Nanti dicari sama yang editor ditulis aja. Pak, aku nggak boleh. Itu miris. Dia sebelum mulai malah minum air putih. minuman keras. minuman Minuman keras, keras. iya, Oh, minuman botol gitu. gitu. Malah minum bukannya berdoa. Oh, harus ya itu mah. Emang Enggak, turun-turun. miris. Oh, miris. Miris. Kenapa nggak berdoa? Karena kan itu dia mengorbankan badan. Oh iya. Kan pakaian itu selain engap, terus dia juga katanya dimasukin apa? Iya. Terus minum air keras, panas. Kok malah minum gitu. Makanya kan kemarin aku lihat di sosmed apa di mana itu ada yang personil yang pakai baju itu apa namanya lupa ya, masuk ke non sih Kawalungan itu gitu Citarum apa gitu, pas ketemu meninggal. Pas diselidiki katanya minum dulu katanya sih, aku kan nggak tahu ya sosmed kan. Iya. Simpang Simpang siur siur ya. kebenarannya. Makanya
aku suka ngobrol lah gitu ya sama suami sama saudara yang tahu seni. Iya miris ya, kadang pelaku seni harus melakukan itu dulu gitu sebelum kita bekerja, itu miris. Betul, bukannya berdoa malah nyakitin diri sendiri ya. Betul. Malah terus bunuh diri ya. Bunuh diri gitu, nyemplung gitu. Gara-gara minuman nih. Makanya lah. Makanya lah jaga ya intinya mah apa ya, berdoa sih. Adabnya, terus ya izin sama orang tua. Betul. Spesial. Ini pengalaman dari Teh Indri yang sangat luar biasa nih. Jadi ini pelajaran, ambil baiknya, buang buruknya. Betul. Teh Indri ada lagi yang mau diceritain? Buat sahabat dan official. Menunggu cerita dari Teh Indri. Sebenarnya banyak ya, cuma kayaknya itu aja deh dulu. Siap. Biar nanti penasaran nanti udah ngaku lagi. Siap. Buat sahabat Demis official nih Teh Indri mungkin ceritanya cukup segitu aja. Mungkin next ya Teh Indri ya ada cerita lagi ya. Insyaallah. Biar sahabat Demis official pada nunggu dan penasaran nih. Mungkin cerita kali ini saya tutup dulu aja ya. Sahabat Demis official, saya Sani Ramdhani. Indri Mustika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.